Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama bil aqidah wa ja'alal qur'ana hudaw wa rahmah wa ja'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, kaula muda yang saya banggakan serta anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi sebagai generasi Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh sekalian alam, yang senantiasa memberikan limpahan nikmat kepada kita yang tak putus-putusnya, yang tak henti-hentinya. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga dan selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya, selaku hambanya, kelak di yaumil qiyamah nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Sae dalam edisi pelajaran ilmu tajwid. Pelajaran ilmu tajwid sudah banyak yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan terdahulu, dan masih banyak juga yang belum kita pelajari. Tetap semangat kaula muda, tetap semangat para hadirin, para pemirsa, tetap semangat anak-anakku sekalian, karena dengan bermodalkan semangat, dengan bermodalkan gairah untuk belajar membaca Al-Quran, itu yang menjadikan kita menjadi yakin bahwasanya dengan belajar kita akan mampu dan kita akan bisa dan semakin menyempurnakan bacaan-bacaan Al-Quran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan lanjutkan materi tajwid kita, yaitu tentang mad, mim, dal, mad, ya. Pelajaran kita kali ini ada tentang mad, mim, dal. Apa itu mad? Mad itu adalah bacaan panjang atau suara panjang, itu ya. Mad adalah bacaan panjang atau suara panjang. Maksudnya adalah nanti pada saat kita membacakan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat, ayat-ayat Al-Quran, ada huruf-huruf yang kita baca panjang, maka itu namanya mad, bacaan panjang atau suara panjang. Bisa dipahami sampai di sini? Kita akan lanjutkan. Kenapa dibaca panjang? Lafaz, kalimat dibaca panjang, ada yang menyebabkan kalimat atau lafaz itu menjadi panjang. Itulah yang dimaksud, yang dinamakan adalah huruf mad. Huruf-huruf mad, huruf-huruf yang bisa membuat suara atau kalimat menjadi panjang. Huruf-huruf mad yang membuat bacaan menjadi panjang. Huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Alif, waw, ya ini adalah huruf-huruf mad. Huruf-huruf yang menyebabkan bacaan atau suara menjadi panjang. Bisa dipahami? Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi, generasi Al-Quran, mad
bacaan panjang secara garis besar, secara umum terbagi dua macam. Ya. Mad ada dua macam. Yaitu yang dinamakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i ini dinamakan juga mad asli, ya. Mad asli. Dan yang kedua yaitu mad far'i. Mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i adalah mad asli dan mad far'i dari kata far'iyun. Far'i ini artinya cabang. Kenapa dikatakan mad far'i? Mad cabang karena di dalam mad far'i ini pengembangan perluasan dari mad tabi'i. Ada sekitar 13 mad yang termasuk ke dalam mad far'i. Makanya disebut mad far'i, mad cabang, karena memiliki beberapa cabang, beberapa macam. Beberapa cabang atau beberapa macam. Nanti akan kita pelajari satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya ingin ulangi lagi bahwa mad artinya adalah bacaan panjang. Mad dinamakan suara panjang, ya. Mengapa bacaan menjadi panjang? Mengapa suara dibaca panjang? Karena ada yang menyebabkan bacaan panjang, yaitu namanya huruf mad. Huruf mad, huruf-huruf yang menyebabkan bacaan atau suara menjadi panjang. Huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, dan iya. Alif yang menyebabkan panjang, atau waw dan iya inilah yang menyebabkan bacaan menjadi panjang. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, mad bacaan panjang secara umum jenisnya macamnya ada 2. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i itu ada beberapa macam, ada sekitar 13 macam, 13 jenis yang termasuk ke dalam mad far'i. Baik, bisa dipahami? Kita akan lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita hanya secara khusus membahas tentang mad tabi'i ataupun mad asli. Mad far'i akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang berdasarkan satu jenis dari macam-macam dari mad far'i, tidak secara keseluruhan, ya. Baik, yang kita pelajari saat ini, yang kita perdalam adalah tentang mad tabi'i. Tabi'i, mad asli. Ya, baik. Apa itu mad tabi'i? Apa itu mad asli? Ya, mad tabi'i tadi sudah dikatakan bahwasanya huruf mad itu adalah ada 3, yaitu alif, waw, dan iya. Mad tabi'i, mad asli, ya. Mad tabi'i itu panjangnya, lamanya itu 2 harokat. 2 harokat itu apa? 2 ketukan. Harokat itu artinya ketukan, atau dinamakan dengan 1 alif. Itu yang umum, yang lazim. Mad tabi'i itu panjangnya sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan, atau dinamakan dengan 1 alif, ya. Kalau misalnya kita baca tuk, kira-kira begitu, ya. Tentu saja bunyinya tuknya tidak usah dibaca, ya. Mad tabi'i yaitu ada mad yang panjangnya hanya 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, huruf hijaiyah apapun apabila menempel atau diiringi dengan huruf alif,
huruf hijaiyah apabila menempel atau diiringi dengan huruf alif, ya, lalu bertanda fathah, maka akan terjadi mad tabi'i. Lalu yang waw, semua huruf hijaiyah apabila ditempeli atau diiringi dengan huruf waw lalu bertanda domah, sebelumnya hurufnya bertanda domah, ya, kemudian wawunya bertanda sukun, ya, bertanda mati, maka ini akan termasuk mad tabi'i. Dan huruf ya, ini semua huruf hijaiyah yang diiringi atau menempel pada huruf ya, lalu sebelum huruf ya bertanda kasrah, bertanda kasrah baris bawah, maka ini adalah mad tabi'i, ya. Baik, bisa dipahami sampai di sini, ya. Jadi huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan iya, termasuk mad tabi'i, alif, waw, dan iya, ya. Alif sesudah baris fathah, kemudian waw sesudah doma, kemudian juga iya sesudah kasrah. Nanti akan kita lihat pada contoh, ya, lebih mendalam. Baik, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ingin membuktikan panjang pendeknya sebuah mad, ya. Misalnya pada kita tahu huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, ya. Nah, huruf-huruf hijaiyah tersebut ditempeli alif. Huruf alif, ba, ta, dan selanjutnya. Kalau alif ini biasanya bertanda dengan fathah berdiri. Ini adalah mad tabi'i. Kalau hanya dibaca di huruf fathahnya begini, a. Tapi ketika ditanda fathah berdiri maka a, gitu, ya. Lalu contoh yang berikutnya adalah ba. Ba pendek, tapi kalau misalkan ditempeli alif, ba, dua ketukan, ya. Kemudian ta pendek, tapi ketika ditempel alif, ta, itu adalah mad tabi'i. Lalu misalkan sa, kemudian ja, ha, kha, da, kemudian za, ra, alif, ada alifnya, ya. Lalu sa, sha, so, ada alifnya, ya. Do, to, dha, a, gha, fa, qa, la, ma, na, wa, ha, ya. Semua setelah diberikan alif, maka itu adalah mad tabi'i, yang bacaannya lamanya adalah 2 ketukan atau 2 harokat, atau dinamakan dengan 1 alif. Itu adalah yang bertanda fathah apabila bertempelan dengan alif. Semua huruf hijaiyah yang diiringi dengan alif atau menempel dengan alif, tanda sebelumnya adalah fathah, maka itu adalah mad tabi'i. Tadi contohnya sudah a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dan seterusnya, ya. Itu alif. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf hijaiyah menempel atau diiringi dengan huruf waw. Huruf waw, kemudian sebelumnya bertanda, ini huruf-hurufnya bertanda doma, wawnya adalah sukun, ya, wawnya adalah mati. Ini adalah mad tabi'i. Misalnya alif, u, pendek, tapi ketika sudah ada wawnya, u, 2 harokat. Bu, pendek, ketika nanti disambung dengan ada wawnya, bu. Tu, pendek, tapi ketika ada wawnya, tu, mad tabi'i, ya. Kemudian
Su pendek. Su. Ju pendek. Ju. Ya. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, ya, du, tu, zu, on, ru, fu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Nah, ya. Itu adalah mad tabi'i yang menempel pada huruf waw dan bertanda doma sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya. Semua huruf hijaiyah yang menempel atau diiringi dengan huruf ya yang sebelumnya adalah bertanda kasrah, maka ini adalah mad tabi'i, maka dibaca panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh huruf ya, yi, kasrah. Tapi ketika yi, ya misalnya, nah berubah huruf bentuknya, yi, ya ini akan apa namanya berbeda panjangnya. Contoh misalkan huruf alif, i, kasih ada ianya, i, bi, pi, ti, si, ji, hi, khi, ya. Kemudian di, lalu si, li, dan seterusnya sampai kepada ni, ya, hi, ni, wi, hi, yi, dan seterusnya, ya. Itu adalah contoh-contoh dari mad tabi'i, mad yang dibacanya hanya 2 harokat atau 2 ketukan. Baik para pemirsa, hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Saya ingin rangkum kembali supaya bisa diingat. Pada kali ini kita akan mempelajari adalah tentang mad tabi'i. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, mad artinya adalah bacaan panjang atau suara panjang. Nanti akan kita jumpai di dalam membaca Al-Quran, ada huruf-huruf yang kita baca panjang, ada huruf-huruf yang kita baca pendek, bahkan nanti ada huruf-huruf yang panjangnya melebihi dari biasanya. Nanti pada pembahasan mad far'i tentunya, ya. Mad bacaan panjang terbagi 2, ada mad tabi'i, ada mad far'i. Kenapa huruf-huruf dibaca panjang? Karena ada yang menyebabkan huruf-huruf mad, huruf-huruf yang menyebabkan kalimat menjadi panjang. Huruf-huruf mad, huruf-huruf yang menyebabkan bacaan panjang ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Alif apabila sesudahnya bertanda fathah, kemudian waw sesudahnya bertanda doma, dan ya sesudahnya bertanda kasrah, ya. Dan mad tabi'i panjangnya hanya 2 ketukan, 2 harokat atau 1 alif, ya. Baik, ini adalah mad tabi'i. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mad far'i, yang tentu saja mad far'i juga terdiri dari beberapa jenis atau beberapa macam. Demikian kesempatan perjumpaan kita pada kali ini, pembahasan kita tentang mad tabi'i. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.